Shalom semuanya. Kita mulai ibadah kita malam ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapak, terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Kami ada semua karena anugerah dan kasih-Mu dalam hidup kami. Kita bersyukur Tuhan buat malam ini. Ya, percaya malam ini Kau hadir dengan tengah kami, memberkati setiap kami ya Tuhan. Yang persembahan terbaik bagi-Mu Tuhan, doa, pujian, penyembahan kami di hadapan Tuhan. Yang percaya hadirat Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan penuhi tempat ini. Lawas setiap kami. Ini persembahan kami, ini pujian kami di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus, kita berdoa dan bersyukur. Haleluya. Terima kasih Bapak. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, ku tak pernah sendiri. Kau tak tinggalkanku, Kau tak tinggalkanku. Tak sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Tak pernah sendiri, ku tak pernah sendiri. Kau tak tinggalkanku, ku tak akan pernah menyerah. Sampai ku lihat Kau bekerja, ku percaya mukjizat akan nyata. Ku takkan berhenti, ku takkan pernah menyerah. Ku tak akan pernah menyerah. Sampai ku lihat Kau bekerja, ku percaya mukjizat akan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Kami percaya Tuhan. Tak sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkah. Ku tak pernah sendiri, ku tak pernah sendiri. Kau tak tinggalkanku, tak sekalipun, tak sekalipun melupakanku. Kau menuntun langkahku. Kami percaya Tuhan, ku tak pernah sendiri. Kau tak tinggalkanku, ku tak akan pernah menyerah. Sampai ku lihat Kau bekerja, ku percaya mukjizat akan nyata. Ku takkan berhenti, oh ku takkan pernah, ku tak akan pernah menyerah. Sampai ku lihat Kau bekerja, ku percaya mukjizat akan nyata.
sekalipun melupakanku, kau menuntun langkah, ku tak pernah sendiri, ku tak pernah sendiri, kau tak tinggalkanku, kau tak tinggalkanku, tak sekalipun, tak sekalipun melupakanku, kau menuntun langkah. Kami percaya Tuhan Yesus, ku tak pernah sendiri. Terima kasih kau tak tinggalkan, ku takkan pernah, ku takkan pernah menyerah sampai ku lihat kau bekerja. Ku percaya mujizat nyata, ku tak berhenti, oh ku takkan pernah menyerah, ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat bekerja. Ku percaya mujizat akan nyata, ku takkan berhenti, oh ku takkan pernah menyerah, ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat kau bekerja. Ku percaya, ku percaya mujizat akan nyata, ku takkan berhenti, ku takkan pernah berhenti percaya, takkan berhenti, ku takkan pernah berhenti, ku takkan berhenti percaya. Oh haleluya, kami tak pernah berhenti percaya padamu Yesus Tuhan. Tiada yang lain, hanya kami percaya dalam hidup kami. Yesus kau segalanya. Haleluya, oh haleluya. Tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu Yesus. Kami memuji, kami menyembahmu. Oh, dengan segenap hati kami, dengan segenap kekuatan kami, dengan segenap akal budi kami mengasihimu. Yesus Tuhan, Yesus
Yesus kami bersyukur. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Engkau layak ditinggikan, Engkau layak disembah. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti-Mu Yesus. Bawa kami lebih lagi, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Haleluya, 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 haleluya. Kami sungguh mengasihi-Mu Tuhan. Kami sungguh mengasihi-Mu Tuhan. Kami sungguh mengasihi-Mu. Lebih dari segalanya, lebih dari apapun. Kami mengasihi-Mu ya Allah. Kami mengasihi-Mu. Haleluya, haleluya. Kami tetap percaya padamu apapun yang terjadi dalam hidup kami. Kami tetap percaya padamu Tuhan Yesus. Apapun yang kami alami, walaupun pahit kami alami, kami percaya Engkau selalu beserta kami, dan Engkau tak pernah tinggalkan kami. Engkau menuntun kami, Engkau memimpin kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ku tetap percaya walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya, ku tetap percaya, ku tetap percaya. Walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap kami percaya. Apapun yang terjadi, kami tetap percaya, ku tetap percaya. Walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Mari kita semua katakan, ku tetap percaya, ku tetap percaya. Walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Mari jemaat Tuhan dengan sungguh katakan, ku tetap percaya, ku tetap percaya. Walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu, ku tetap. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, kami tetap percaya, kami tetap menyembah-Mu ya Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, Engkau segalanya bagi kami.
malam ini. Apapun yang terjadi dalam hidup kami tetap percaya dan menyembah-Mu Tuhan. Engkau segalanya buat kami. Engkau yang tujuan hidup kami Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan. Berikan tepuk tangan buat Allah kita. Tuhan Yesus dahsyat, amin. Dia baik dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Yang percaya berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Datanglah ke baiknya dengan hati mengucapkan syukur. Haleluya. Mari sama-sama katakan, datanglah ke baiknya. Datanglah ke baiknya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran dengan rasakan dan lihat betapa baiknya Tuhan bagi semua orang. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, sebab Tuhan Yesus baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setia. Bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Datanglah ke baiknya dengan hati berkedalam, ke dalam pelataran dengan hati bersyukur. Rasa dan lihatlah betapa baiknya Tuhan Yesus. Bagi berlindung akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, akan bersorak, akan bersorak. Hey, bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih. Mari lebih lagi dalam bersyukurlah. Bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia baik. Sebab Dia bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, sebab Tuhan Yesus baik. Dan bahwasanya untuk selamanya kasih setia. Katakan bahwasanya untuk bahwasanya untuk untuk selamanya kasih setia. Katakan bersyukurlah. Terima kasih ya Tuhan. Katakan bersyukurlah. Dengan dukungan yang layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar, terlayak dipuji, disembah.
Tuhan. Kau layak dipuji dan disembah. Berpujilah nama Tuhan, sekalian berdoa dan bersyukur. Haleluya. Yang percaya dan berkat Tuhan sama-sama katakan. Berikan tepuk tangan buat Allah kita sambil kembali, saudara. Kita akan mendengar kesaksian pujian dari pengurus. Sabar. Mari, Gus Manuel. memberikan persembahan yang pertama dipimpin doa oleh Pak Apin. Silakan. Mari kita berdoa. Kami memberi bukan karena kami berlebihan,
Kami memberi karena Tuhan terlebih dahulu sudah memberikan yang terbaik bagi kami. Amin. Oleh karena itu Tuhan, ajari kami memberi yang terbaik guna perpanjang kerajaan di tempat ini. Kuduskan setiap rupiah Tuhan yang terkumpul pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih. Ini persembahan kami di hadapan Tuhan. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rencanamu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Aku untuk langkah walau ku tak berharap, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Terima kasih Tuhan.
di surga, kami bersyukur buat anugerah Tuhan. Malam hari ini Tuhan Yesus, kami bersama-sama dengan persekutuan doa Immanuel boleh memuji dan menyembah Engkau. Biarlah Tuhan Yesus Engkau berkenan akan setiap pujian kami, setiap penyembahan kami Tuhan, sebagai persembahan yang penuh dengan sukacita kami hadapkan kepadamu. Inilah hidup kami Tuhan, kami rindu menyenangkan hati-Mu. Biarlah Tuhan Yesus kiranya Engkau menolong setiap kami, supaya semakin hari kami semakin dekat kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, seperti pujian ini Tuhan, kami tetap memandang Engkau dan kami menerima yang Engkau janjikan. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu dan urapi kami semua, buka hati dan telinga kami Tuhan. Berikan kami hati yang lembut supaya firman-Mu dapat bertumbuh. Dan berikan kami telinga seorang murid Tuhan, supaya kami mau dengar dan taat kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami sambut kebenaran-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Tuhan, shalom. Luar biasa hari ini, puji Tuhan. Terima kasih pengurus GD Immanuel memberi kesempatan buat saya untuk saya menyampaikan firman Tuhan. Oke, saya lebih suka begini ya, jadi bebas. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, mari kita buka Alkitab kita, saudaraku, di dalam Injil Markus, pasalnya yang ke-6, ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Saudara, saya tiba-tiba diingatkan firman Tuhan dengan ayat ini ketika saya memuji dan menyembah Tuhan bersama saudara. Ya. Jadi bukan yang bawa dari rumah, saudara. Ya. Tapi yang Tuhan mau kehendaki kita supaya kita belajar, kita percaya kepada Tuhan. Markus pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 5, saya baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara baca ayat yang genap. Demikian firman Tuhan. Judul perikop dari Lembaga Alkitab Indonesia adalah Yesus ditolak di Nazaret. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti Dia. Silakan. Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak Dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi mati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Amin. Saudara, kita sudah membaca ayat ini dan kita sudah tahu alur ceritanya bahwa kota Nazaret ini, saudaraku, adalah kota kelahiran Yesus. Kota kampungnya Yesus, lahirnya di Bethlehem, tapi tempat tinggal orang tuanya ada di Nazaret, saudaraku. Dan mungkin, saudaraku, Nazaret ini punya reputasi sebagai kota yang kurang baik, kurang bagus didengar. Saudara, salah satu contoh dulu waktu saya pertama kali datang ke Jakarta, maka saudaraku, saudara saya bilang, kamu hati-hati kalau kamu tiba di Tanjung Priok. Kamu hati-hati kalau kamu tiba di Pulau Gadung. Ya, Pulau Gadung dulu serem, saudara. Ya, rawan banget gitu. Ya. Jadi kamu hati-hati kalau di Tanah Abang. Saya pikir kan Abang tanah abang saya ya, kenapa dia mesti serem gitu ya. Maksudnya Tanah Abang itu juga ramai banget gitu, saudara. Nah, kalau kita di Surabaya, maka kita akan ketemu Pasar Turi, itu dulu juga terkenal, saudara ya. Pasar Turi, ya, stasiun Pasar Turi itu banyak juga kejadian-kejadian. Nah, reputasi ini yang membuat Yesus Kristus itu tidak mendapat tempat di hati
ya orang-orang sekitarnya. Apalagi saudaraku, kita baca di sini ayat 5, ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Mungkin yang sakit ini bukan orang yang lumpuh, bukan orang yang tuli atau orang yang buta, tapi mungkin masuk angin. Ya, karena di sini tidak dikatakan mujizat. Kalau mujizat ini supranatural, sesuatu yang bertentangan dengan alam, ya, yang bertentangan dengan natur kita ini, itu mujizat. Nah, ayat ini saudaraku di nats yang lain dikatakan bahwa dia hanya mengadakan mujizat kecil saja. Saudaraku, mengapa saudaraku? Bukan karena Yesus itu tidak berkuasa, tapi orang Nazaret telah membatasi kuasa Tuhan. Melalui apa saudaraku? Melalui pandangan-pandangan yang dia lihat setiap hari. Apa itu? Bukankah Yesus ini anak tukang kayu? Saudaraku, ya, saya beberapa waktu yang lalu, ya, tidak sengaja, ya, karena saya itu main snack video. Boleh nggak Mbak Tuhan main snack video? Boleh aja. Boleh ya. Yang main TikTok atau Toktik juga banyak ya. Pendeta-pendeta besar, saudara. Nah, saudaraku, saya main di situ, terus saya mendapat satu tayangan bahwa gereja ini sekarang seperti bioskop sindromnya. Dilihat filmnya apa? Ya, kalau filmnya bagus, bioskop itu akan penuh. Tapi kalau filmnya kurang bagus, ya artisnya juga biasa-biasa saja, dia nggak akan penuh, sepi. Dan saudara, ini sindrom ini saudaraku mewabah masuk ke dalam gereja. Maka gereja akan melihat siapa yang akan berkhotbah, siapa yang main pujian, siapa yang main musik. Itu sangat bahaya, saudara kasih. Di situ akan membatasi kuasa Roh Kudus bekerja di antara jemaat itu sendiri. Maka saudaraku, ketika Tuhan mengadakan mujizat di berbagai tempat, saudara, saya itu kalau melayani Tuhan, diundang ke satu tempat yang sama sekali saya tidak kenal, ya, orangnya, itu luar biasa, saudaraku. Benar, saudaraku, ya, penyembahan naik, mujizat terjadi, dan saya sendiri heran, ya. Mungkin di sini saya nggak berani altar call, di sana digerakkan altar call. Suatu ketika, saudaraku, saya ke Balikpapan, dan semua hamba Tuhan yang tidak pulang dalam acara itu, kan acara selesai 3 hari 3 malam di Samarinda, lalu kita didata yang tidak pulang, hamba Tuhan tidak pulang harus melayani di gereja-gereja di sekitar Balikpapan dan Samarinda. Saudara, ketika saya melayani, saudaraku, apa yang saya pengen melayani di gereja itu, saya nggak bisa melayani di situ. Rupanya sudah ada yang ngisi. Terus pastor tim, nanti kita tunjukin tempatnya. Saudara tahu nggak tempat itu, saudaraku? Tempat itu masuk ke kampung, ke pedalaman sekali. Dan tempat itu, saudaraku, bawahnya itu kandang babi dan atasnya rumah kayu, rumah panggung yang sudah reot dan hampir ambruk, saudara. Karena ada posisi tiangnya yang miring. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Kristus, saya bilang gini, di sana ada musik nggak? Nggak ada, Pak. Kita begitu datang ke situ sudah disambut babi di bawah dan anjing beberapa. Waduh, saudaraku. Saya dari Jakarta, saya pikir kalau hamba Tuhan dari Jakarta, saudara kasih, ya di Kalimantan ini terkenal, hamba Tuhan dari Jakarta loh, gitu kan, seperti itu, saudaraku, ya. Ya kan, Yesus ini dari Nazaret, dari kampung kembali ke kampung, saudaraku. Terus saya punya pikiran gini, lah ini kan seperti kampung saya di Jawa, ya. Wah, ke kampung lagi deh, gitu. Nah, setelah itu terus begitu saya masuk, gelar karpet, saudaraku, nggak ada tempat duduk. Saya bilang gini, maaf Pak, Bu, ada toilet? Oh, ada, Pak. Saudara bisa bayangkan toilet itu, saudaraku, cuma kayu yang dibelah, tengahnya lubang. Dan ketika misalnya kita buang hajat gitu, dia langsung di bawah dan ada yang menerima di bawah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya bilang, aduh Tuhan, saya mau buat apa ini? Karena biasa hamba Tuhan, saudaraku, ya, itu kalau dia tidak tahu mau berbuat apa di situ, mau khotbah apa, biasanya masuk kamar mandi. Jadi kalau besok-besok saudara di Immanuel ada hamba Tuhan ke kamar mandi dulu, sebenarnya lagi bingung apa ini? Bukan ya, saya bercanda, saudaraku. Ya, jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, terus ketika di kamar mandi saya berdoa, Tuhan mau buat apa? Tiba-tiba saya dikasih gitar. Gitar ini mungkin
sudah lama sekali, saudaraku, karena nggak dilap dan sangat kotor. Lalu akhirnya saudaraku, saya kemana-mana bawa sapu tangan kayak dulu, tapi saya bukan bencong loh saudara ya. Tapi kan kalau cowok pakai tisu itu kesannya agak gimana gitu. Jadi saya biasa pakai sapu tangan. Saya lap pakai sapu tangan, terus saya setel. Ini gitar saudaraku ya, suara kemana, gitarnya kemana. Udah disetel juga susah, karena apa? Udah karat ini nggak bisa, saudaraku, kencang. Ya saudara, akhirnya saya setel semua jadi kencang, karena untuk menyamakan itu. Tiba-tiba nyanyi, memuji Tuhan. Lagunya lagu-lagu lama semua, saudaraku. Tapi dari hati yang baru. Saya bilang ini, nanti yang datang berapa? Paling-paling 12 orang, Pak. Sama aja kayak saya di Jakarta gitu ya, saudara ya. Akhirnya apa? Ketika kita memuji menyembah Tuhan, saya nggak tahu kalau tempat itu begitu penuh. Dan malam itu hadir 40 orang. Ya, 40 orang, rupanya itu menarik perhatian tetangga kanan kiri, dan mereka, ada apa itu? Oh, hamba Tuhan dari Jakarta. Kan keren, saudaraku, hamba Tuhan dari Jakarta. Ya kan? Akhirnya mereka naik semua, saudaraku. Dan saya ketika itu agak goyang, orang jalan goyang, saya bilang gini, aduh, Tuhan, tadi saya bilang kirimkan jiwa-jiwa. Nah sekarang saya takut, kan kebanyakan jiwa di rumah Allah. Saudara ya. Saudara, kita gitarnya dikasih, saya main musik sendiri, saudaraku. Kita main musik, mencerang, pemujian semua dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Orang-orang itu, saudaraku, kalau kita tulus memuji Tuhan, saudaraku, nggak peduli musik kemana, suara kemana. Ingat berjujuran, itu luar biasa hadirat Tuhan, saudaraku. Tiba-tiba letak, satu senar putus, letak lagi senar dua putus, tapi saya nggak berhenti, saya tetap memuji Tuhan. Dan di situ terjadi sudah mujizat. Ya. Saya nggak pernah doakan orang sakit, di situ orang sakit saya sembuh, saudara. Ya. Padahal saya sakit doa nggak sembuh-sembuh. Ya. Terus saudaraku, Tuhan bicara kepada seorang anak muda, saudara kasih. Ketika ada orang yang sakit, anak muda ini saya sudah lupa namanya, saudaraku, anak muda ya, anak gadis bukan anak. Umurnya kurang lebih 19 tahun, dia bilang gini, bahwa dia punya karunia kesembuhan. Bahkan saya kaget, orang saya jarang lihat penglihatan dan jarang digerakkan Tuhan seperti itu. Lalu akhirnya saya tunjuk dia, doakan itu anak yang punya kelainan di otaknya. Bukan saya mangkir loh, saudaraku. Kalau misalnya, oh saya yang doain nanti nggak sembuh gimana, kan dari Jakarta, udah jauh dari Jakarta ya kan, itu nggak sembuh juga. Tapi Tuhan bicara, ini anak yang suruh doain. Terus dia bilang, enggak om, saya nggak pernah melayani om. Tapi Tuhan mau kamu yang berdoa. Om aja, om kan udah biasa. Enggak, kamu aja yang berdoa. Ya, mungkin dia pendeta yang menyertai saya, pendeta di sana, saudaraku. Itu mungkin, wah ini Pak Tim ini berarti takut dia doain orang, mungkin gitu ya. Ya. Padahal saya digerakkan oleh Tuhan untuk dia yang doain ini anak gadis ini. Akhirnya dia didoain. Dan apa yang terjadi setelah seminggu setelah saya pulang ke sini? Dia katakan apa? Anak itu sudah sembuh. Amin, saudara. Artinya apa, saudaraku? Bahwa sebetulnya ya kita kadang-kala membatasi diri kita sendiri akan kuasa Tuhan bekerja. Ya. Dan Yesus di sini dikenal sebagai anak tukang kayu dan punya saudara-saudara. Jadi ketika Yesus ini lahir, ya Bunda Maria ini masih gadis, masih perawan suci, maka dikatakan Bunda Maria perawan suci. Tapi setelah Yesus lahir, dia masih hidup dengan suaminya namanya Yusuf, dia punya anak lagi, dan anaknya ini siapa namanya? Di sini Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon, saudara-saudara Yesus, dia adik-adik dirinya. Secara daging itu adiknya ya, saudara kasih ya. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Kristus, nah, semua saudaranya ini kita lihat dia bukan kepala kampung situ, bukan wali kota Nazaret, saudaraku, tapi dia hanya tukang kayu di Nazaret. Saudara bisa bayangkan, saudaraku. Maka Yesus ketika, coba saudara baca Lukas pasal 4 dulu. Lukas pasal 4 ayat 16 ya. Kita mulai dari ayat yang 16, Lukas pasal 4. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadah, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta,
untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Saudara, pandangan kita terhadap kuasa Tuhan seharusnya tidak dibatasi oleh apa dan siapa. Amin, saudaraku. Tempat di mana kita beribadah. Saudara, ya, ini mimbar, ini kayu biasa. Mik ini juga ya sound biasa. Ya, semua peralatan di sini termasuk saudara biasa aja. Tapi ketika saudara datang dengan sungguh-sungguh, ini menjadi kudus. Amin. Ini menjadi kudus. Dan ketika kekudusan itu dilanggar, saudaraku, yang jelas Tuhan itu tidak berkenan. Tetapi ketika kita sadar itu dan kita mengangkat hati kita membutuhkan Tuhan, maka terjadi mujizat itu dalam kehidupan kita. Ya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, saya termasuk orang yang setelah saya percaya dan saya bertobat, saya yang suka cari ibadah yang ada altar call. Jadi senang kalau kita didoakan ya. Kan senang kan? Didoakan, dinubuatkan, itu senang saudara kasih. Tapi saudara, suatu ketika, saudaraku, saya ketemu hamba-hamba Tuhan yang saya tidak kenal dan dia mengadakan altar call. Lalu takaran saya apa, saudaraku? Karena saya suka ikut ibadah Benihin, dulu Merusurulu di Senayan ya, di Gelora ya dulu ya. Zamannya Yusuf Roni dan Benyamin Munte, saudaraku, itu saya ikut jadi panitia. Jadi saya kerja buat Tuhan itu, saudaraku, dari tahun 90 saya sudah kerja buat Tuhan, saudara. Pasar Manggarai itu semua saya dulu udah sebar pamflet, saudaraku, di Metro Mini, Mayasari, Bakti, saudara. Semangatnya luar biasa, saudara ya. Nah, saudara, ketika ada hamba Tuhan yang saya lihat biasa-biasa saja, kamu maju ke depan, saya nggak mau. Dalam hati saya gini, lah, takaran saya ini pendeta yang begini. Tapi Tuhan tetap berkata, sampai altar call habis, saudaraku. Ya, Tuhan masih bicara, kamu maju. Tapi saya bilang, enggak lah Tuhan, sudah biasa. Saya sudah biasa itu. Saudara, kita hati-hati kalau kita punya kekristenan, kita mengatakan sudah biasa. Sudah biasa. Karena Tuhan kita sebetulnya kadang-kadang di luar kebiasaan itu. Amin. Ya. Saudara, akhirnya saya nggak mau bertentangan dengan hati nurani saya sendiri. Lalu saya maju. Ketika saya maju, saudaraku, lah kan pendeta banyak, hamba Tuhan banyak. Yang didoain sudah kosong, karena udah habis, udah duduk lagi, kan tinggal saya maju sendiri. Akhirnya didoain. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya didoain ya, untuk jadi pemimpin, untuk jadi berkat, saudara kasih. Nah saya pulang, nah kan benar Tuhan, ngawur ini orang, ya kan? Karena saya membayangkan bagaimana jadi pemimpin. Tapi saudaraku, saya punya kesaksian dulu di Sport Center. Ada seorang evangelis namanya Evangelis Esther Yeti. Ya. Jadi Evangelis Esther Yeti, mungkin Ibu Dewi mungkin ikut dulu ya. Hamba-hamba Tuhan, ketua-ketua pengurus persekutuan, gembala-gembala persekutuan suruh maju. Saudara, saya dengan hambanya Pak Timotius Krido GBT. Maju Pak, Bapak kan enggak, Bapak aja. Enggak lah, Bapak, lawan Bapak kembangannya. Saya kan cuma wakilnya. Gitu sudah dorong-dorongan. Akhirnya beliau maju. Tapi heran, itu ibu, ya bukan ibu, waktu itu masih gadis, saudaraku. Tapi dia seorang insinyur arsitek, saudaraku. Lalu dia datang, saya di belakang banget, saudaraku. Kira-kira 600 orang hadir. Dan saya didoakan, saudaraku. Dan kembali, saudaraku, saya tidak percaya. Kenapa, saudaraku? Karena saya biasa. Kita kembali lagi ya. Biasa mendengar yang saya anggap lebih. Tapi Tuhan punya cara lain. Kita harus biasa berkata bahwa firman Tuhan iya dan amin. Janjinya iya dan amin. Tak pandang siapapun yang memberitakan, tak pandang siapapun yang saat itu dipakai Tuhan. Di situ saya belajar, saudara kasih. Maka saudara, kekristenan kita tidak bisa dibilang bertumbuh dan dewasa kalau kita masih punya pola seperti saya dulu. Tapi kekristenan kita seharusnya punya pola kedewasaan.
apapun itu, rencana Tuhan bisa terjadi, janji Tuhan bisa digenapi. Saudara, yang dikasih oleh Tuhan Kristus ya, ayat yang ke-22 dari Lukas pasal yang keempat dikatakan, dan semua orang itu membenarkan dia. Dia siapa? Yesus. Perkataannya semuanya benar, sabdanya benar. Tetapi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Kristus, tiba-tiba mereka berkata, bukankah ini anak Yesus? Nggak ada yang salah semua yang disampaikan Yesus. Yesus berkata bahwa roh Tuhan ada padaku, ya, sebab dia telah mengurapi aku. Yesus Kristus itu manusia 100%, saudara kasih. Waktu dia turun ke bumi, dia manusia 100%. Ya, dan Yesus Kristus adalah Allah yang 100%. Tetapi ketika dia melayani, dia mengabdi, memberikan jalan kepada pengikutnya, dia memakai manusianya. Maka dia menyebut dirinya siapa? Anak manusia. Ya, anak manusia itu artinya Kristus, Mesias yang diurapi. Ya. Anak manusia itu sebutan Mesias, saudaraku. Ya. Lalu saudaraku, dia katakan bahwa roh Tuhan ada padaku untuk menyampaikan kabar baik pertama-tama kepada orang-orang miskin. Saudara, ya. Karena pada waktu itu, saudaraku, orang-orang miskin ini banyak faktornya. Bisa karena dia malas bekerja. Benar nggak? Bisa karena dia itu kena kutuk. Kena kutuk bisa miskin nggak? Bisa, saudara kasih ya. Orang yang kadang-kadang sama orang tua nggak hormat, saudaraku, orang tuanya nggak ngutukin pun dia bisa hidup nggak baik, saudara. Ya. Lalu dikatakan orang miskin, saudaraku, itu bisa karena dimiskinkan oleh orang lain, saudaraku. Jadi banyak faktor orang miskin ini, saudaraku. Tetapi beritanya kepada orang miskin bahwa orang miskin pun bisa selamat kalau percaya. Orang miskin pun bisa menerima mujizat kalau percaya. Syaratnya jadi orang Kristen adalah satu, saudaraku, percaya. Walaupun ku tak dapat melihat semua, namun Tuhan, kita nggak ngerti rencana Tuhan. Amin. Ya. Saudara yang di sini besok jadi apa? Nggak ada yang tahu. Apalagi yang muda-muda, ya kan? Saudara yang dikasih oleh Tuhan Kristus, saya punya ada anak, saudaraku. Mungkin beberapa orang kenal anak saya, Chris, saudaraku. Saya dulu sangat senang dengan anak ini, karena sejak dari Isal Masih THB, saudaraku, itu ikut saya jemputin anak-anak sekolah minggu. Ikut papi. Saya nyanyi, dia ikut nyanyi. Saya main musik, dia ikut belajar main musik. Saya main gitar. Dan saya khotbah, dia di kaca, dia khotbah. Seperti papi. Suatu ketika dia kuliah di Semarang, dapat jodoh di Semarang, gak pulang, saudaraku. Terus akhirnya Pak diajak pelayanan Pak Petrus Agung. Terus saya bilang gini, Chris, kan orang tua kasih sekolah kamu supaya kamu bekerja dan sukses, dapat uang banyak, bisa membantu orang tua. Tapi dia bilang apa? Tapi Pi, kan Tuhan panggil untuk melayani. Nah, dia melayani Tuhan. Saudara, saya berkhotbah mungkin saat ini masih 10 orang, ya 20 orang. Paling banter, saudara, kalau saya diundang tuh khotbah 200 orang. Pernah, saudara. Ya. Tapi saudaraku, dia khotbah ya di depan 3.000 orang. Karena Holy Stadium itu, saudaraku, muat 16.000. Walaupun sekarang turun ibadahnya masih sekali ibadah 7.000 orang. Ya kan? Dia kalau khotbah pemuda remaja 3.000, 2.500 orang. Saudara, berarti dia lebih dari saya dong. Ya, padahal saya bilang kalau dia ada, saya tenang. Saya mau pelayanan kemana, dia ada di sini standby, dia yang pelayanan, dia khotbah, itu maksud saya. Tapi rencana Tuhan lain, nggak ada yang tahu. Saudara tuh, ya belum lama ini 2 minggu yang lalu, saya pulang ke kampung dan saya ketemu sama mereka suami istri. Papi, Mami, saya heran, saya cuma iseng, tapi saya diangkat jadi PNS. Jadi gimana nih pelayanannya? Ya tetap harus pelayanan. Jangan tinggalkan pelayanan, karena itu yang utama. PNS itu cuma sampingan. Itu kalau panggilan hamba Tuhan, loh, saudaraku ya. Jadi jangan dibalik, saudara ya. Dimanapun kita berada, kau melayani. Ya. Jangan katakan lagi bahwa melayani nggak ada uangnya. Saudara, saya pernah dengar satu yayasan ya di Bekasi ini, saudaraku. Setiap bulan ya
dana pelayanannya 5M, operasional untuk membantu orang, untuk mengadakan pelayanan-pelayanan. Saudaraku, saya ada teman saudaraku yang sekarang bantu di GUL, saudaraku, untuk WL, untuk apa. Dia tiap hari pelayanan. Kemana saudaraku? Ke penjara-penjara, ke panti-panti jompo. Ladang Tuhan itu begitu luas, saudara. Jangan sampai saudara berkata, saya pelayanan apa ya? Apa saja ya yang membuat nama Yesus dikenal. Amin, saudaraku. Apa saja saudara kasih. Saya bersyukur saya punya teman-teman saudara yang dulu nakal-nakal ikut saya di pastori. Sekarang 3 orang jadi pendeta. Yang satu di Sulawesi, ada di Makassar, dan sekarang satu ada di Bandung. Saudara dulu, ya saya marah-marahin, saudaraku. Suatu ketika kami kalau kebaktian pemuda remaja ada 26 orang, 25 orang itu saudaraku, setiap jemaat punya giliran ngasih makan tuh pemuda remaja. Oh, hebat saudara ya. Maka ngasih makan 25 orang, mau saudara tiap minggu kali giliran. Hari ini kok Apin, besok kok Aceh, ya besok kok Yosef, saudara ya. Seperti itu di gereja kami dulu. Saudaraku, suatu ketika dia bilang gini, Pak Tim, punya bapak udah saya siapin. Oh ya, puji Tuhan lah, kamu memang hebat. Jadi kami sudah makan dulu ya Pak. Ya biasa kalau hamba Tuhan malam minggu sibuk ya. Karena waktu itu pelayanan ya saya di situ sendiri. Jadi nggak ada yang lain, sibuk. Oke, mereka sudah ngobrol, beberapa orang tidur, saudaraku jam 10 saya mulai lapar. Makanya saudara, dulu saya nggak seperti ini saudaraku ya. Dulu saya langsing dan bagus-bagus. Sekarang sudah langsung nggak ada bagus-bagusnya saudara. Ya, jadi dulu saya beratnya itu saudaraku cuma 65. Dan saya suka main badminton, saudaraku, jadi atletis badannya. Udah, tapi malam itu saya lapar, saya mau makan, saudaraku. Puji Tuhan, anak-anak yang baik, ya pikir saya kan. Saudara, saya begitu makan, katanya makan rendang, saudaraku. Tiba-tiba di situ memang ada 2 potong, saya mau makan. Saudara, apa yang saya pakai garpu, saya gigit, saudara, keras banget, rupanya lengkuas. Itu anak-anak suka ngerjain seperti itu, saudara. Wah, ini benar-benar. Rupanya lengkuas semua, dua-duanya lengkuas, saudara. Besok saya bilang ini, ya kalian ini ya, tega banget, Pak Tim, makan tuh, saya bilang ini. Ya Pak, kan tapi masih ada bumbunya, sama kerupuk enak, Pak. Harus mengucap syukur, Pak, dalam segala hal. Saya dikotbahin sama mereka. Saya pikir nih anak-anak jadi apa, ya kan? Suruh ambilin pot, ya siramin pot, saudaraku, nyiram dikit-dikit supaya dulu itu potnya bukan plastik, saudaraku. Ya di sini nggak ada bunga ya. Jadi saudaraku, di gereja itu luas dan potnya itu memang asli pohon dan ada tanahnya, saudaraku. Dan setiap malam minggu itu digotongin sama anak muda buat hiasan. Tapi setelah ibadah selesai minggu, ya itu keluar lagi di luar itu, saudara. Ya, dia nyiram bunga, saudara, nggak hati-hati. Wah, yang udah dipel jadi berantakan, saudaraku. Potnya pada pecah. Saya bilang, ini anak nggak bisa dididik. Ya siapa sangka ada yang kerja di bank, di PLN, jadi pendeta, jadi guru satu, saudara kasih. Ya, nggak ada yang tahu rencana Tuhan. Jangan batasi kuasa Tuhan. Apapun yang terjadi, saudara kasih. Saudara, ya, saya punya teman juga, saudaraku, di daerah sini, saudara. Anak ini nakal. Dan memang nakal, saudaraku, dan teman-temannya bilang, nakal, dia nakal. Ya, tapi mamanya sebenarnya anakku baik, dia baik. Suatu ketika, saudaraku, ya orang tuanya sudah nggak bisa bekerja dan mobilnya hilang, saudaraku. Anak ini punya pikiran, aku mesti beliin mobil papaku. Ya, mobilnya hilang, Avanza Veloz, saudaraku. Yang dulu, sekarang Veloz sudah misah ya, Avanza Veloz dulu hilang. Terus diganti Toyota Rush, naik 1 tingkat, saudara kasih. Ini anak yang dulu orang bilang nakal-nakal, saudara kasih. Dia punya hati dan dia diubahkan Tuhan. Kenapa, saudaraku? Karena kita tidak boleh membatasi. Yang suka membatasi kuasa Tuhan itu apa kita, saudaraku? Pikiran kita. Pikiran kita jalan. Yang kedua apa? Perkataan. Ya. Maka hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Ya. Siapa yang suka menggemakannya akan menerima buahnya. Nah, pikiran kita, kalau kita nggak bisa menguasai pikiran itu, saudara kasih ya, kita berpikir bahwa kita semua ya akan digilas oleh dunia, kita akan tergilas. Padahal Tuhan berkata apa? Ya, siapa yang mengalahkan dunia? Iman kita. Tapi kita biasa kalah. Waduh, gimana nih Pak? Ya, beberapa minggu yang lalu saya pelayanan di
GBSDI Immanuel Depok, saudaraku. Ya, namanya sama Immanuel. Begitu saya datang, biasa saudaraku, ya, ke kamar mandi. Tapi kali ini bukan saya bingung untuk menyampaikan apa. Ya, ke kamar mandi saudara kasih, ya, karena saya kalau di gereja resmi kan kita masih pakai dasi, pakai jas, saudara kasih. Ya, bukan berarti di personil nggak resmi, tapi kita memang saya lihat kita bukan itu yang Tuhan mau, ya kan. Nah, saya pakai begitu. Tiba-tiba 2 orang datang, gimana nih Pak? Bensin naik Pak. Ya kan, suami saya nggak kerja loh Pak sekarang. Gitu. Ibu berdoa saja. Kalau pendeta, saudaraku, itu nggak banyak saudaraku yang dia bisa kasih. Apa saudaraku jawabannya? Berdoa saja. Terus lalu yang kedua apa? Pasti Pak, percaya saja. Ya, kalau dia masih ada gini, berharap pada Tuhan. Ya, kalau terus lagi, apalagi berserah penuh total pada Tuhan supaya bisa tidur, Bu. Ya, hampir mirip seperti dokter ya, gitu ya. Tapi ini yang diberikan iman. Dan saudara yang dikasih oleh Tuhan Kristus ya. Di situ orang-orang sederhana, banyak kan orang timur, saudara. Jadi di Depok ini saudaraku saya melayani saudaraku bukan orang yang kulitnya putih-putih atau gimana. Semua banyak kan hitam-hitam. Tapi saudara yang dikasih itu sikap perilakunya keras-keras, saudaraku. Ya. Nah, kalau saudara jangan kaget kalau salaman, saudara kan digenggam lama, gitu loh. Ya, dia kalau kita kadang-kadang cuma begini ya, dia enggak gitu. Pagi Pak Pendeta, gitu. Rata-rata angkatan laut juga, saudara. Ya, jadi saudara, saya melihat saudaraku bahwa mereka ada beberapa yang takut menghadapi hidup ini. Saya bilang nggak usah takut, ya kan. Suami ibu nggak kerja, ibu masih kerja, masih Pak. Gak apa-apa, satu juga kalau Tuhan mencukupkan kebutuhanmu, limpah. Ya. Pak Tim aja gak kerja kok, Tuhan pelihara. Saya bilang begitu, ya kan sombong sedikit saudara kasih. Ya kan, hamba Tuhan, saudaraku, hanya berharap pada Tuhan. Kok bisa ngomong ya ngomong, orang dia sudah mengalami. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Kristus, hidup ini saudaraku, waktu kita masih baru-baru bertobat, ya, kayak semalam kami di mezbah doa, ada orang bertanya, Pak, kenapa kita semakin dekat sama Tuhan, tantangan kita semakin banyak. Pak, kenapa kita semakin dekat sama Tuhan, kita seperti malah nggak didengar sama Tuhan. Dulu waktu bertobat, minta ini dikasih, minta itu dikasih, cepet Pak. Sekarang kok enggak? Seperti Tuhan tuh nggak ada. Saudara, anak yang masih kecil saudara kasih, Papa, ya kan, susu. Kalau minta susu papa atau mama ya? Mama ya. Tapi mamanya bilang sama papanya, karena papanya yang megang duit kan. Ya Pak, minta susu. Ya papanya cari duit, kasih susu. Minta sepeda, kasih sepeda. Setelah besar, biasanya apa? Papa mamanya bilang apa? Cari sendiri. Kita ini saudaraku harus bertumbuh dewasa. Tidak semua yang kita harapkan mujizat terjadi, tidak semua akan terjadi mujizat, saudaraku. Ya. Saya dulu pelayanan di Ciputat tahun 96, saudaraku. Ya, saya memang Tuhan spesialis sekali ya Tuhan. Tuhan kasih saya banyak yang kecil-kecil, saudaraku. Saya membantu sebuah gereja, ya di GBDI Zaitun Ciputat, saudaraku. Saya membantu sebuah gereja dan itu nggak ada alat musiknya. Ya, kalau kebaktian tuh Pak gitar itu tangan saya sampai sakit, saudara, karena doa puasa pakai gitar, ya kan. Pemuda pakai gitar, sekolah minggu pakai gitar, dan yang main musik saya aja. Kalau saya berdoa, rindu Tuhan kirimkan berkat supaya gereja ini punya alat musik, saudaraku. Dan entah bagaimana caranya kita pergi ke puncak, saudara. Kita doa di situ 3 hari 3 malam, cuma hamba Tuhan, gembala sama pengerja aja. Doa kita, ya adanya cuma gitu. Nyanyi nyembah Tuhan, nggak ada yang bisa dilakukan hamba Tuhan kan? Ya. Akhirnya apa, saudaraku? Sebulan kemudian Tuhan benar-benar kirim tuh mujizat Tuhan. Dapat keyboard, saya masih ingat, walaupun tipenya paling kecil, tapi itu mujizat Tuhan. Keyboard merek Roland E16, ya, jadi yang paling bawah ya, 16, lengkap dengan sound systemnya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Kristus, dan setelah itu kita sukacita, senang, oh puji Tuhan, haleluya, itu dikirim, saudaraku, sampai mic-nya semua dikirim, saudaraku. Pas hari Minggu, semua dibuka. Gak ada yang main kan, gak ada yang bisa main keyboard. Udah siap keyboardnya, gak ada, saudara kasih. Akhirnya saya main keyboard, itulah awalnya. Gak ada guru saya main keyboard, main gitar pun gak ada guru saya belajar sendiri.
do mi sol lagunya Rhoma Irama, saudara nggak sih ya? Jadi Tuhan turut bekerja, jangan saudara bilang, kok nyanyi lagu Rhoma Irama, turut bekerja. Do mi sol, piano, mari piano. Belajar saudara nggak sih? Ya, siapa sangka sekarang saya bisa main keyboard kan gitu saudaraku, dan saya jadi berkat. Ya, kemarin dari RW kami, Pak, kapan kita bikin band Pak? Kus Plus. Loh, saudara, orang dunia kan nggak bilang, Pak, lagu rohani Pak, ya Julita Sidaputar Pak, ya Sari Sumorangkir, nggak kenal saudaraku. Plus, tapi dia orang itu tahu siapa yang main musik, Pak, pendeta itu. Oh keren ya pendetanya kalau nyanyi lagu Iman Fals, saudaraku. Kan kita kenal Yesus dulu, dari kita, dari apapun kita harus mengenalkan Yesus. Jangan batasi kuasa Tuhan, saudaraku. Kalau orang bertanya, Pak, gerejanya di mana? Kalau saya belum punya gereja. Kalau saudara makan di dapur Fajar itu di atasnya kami berdoa di situ, saudara. Ya. Oh Bapak berdoa di situ, iya. Oh itu ada tempat ibadah ya. Saudara, baru-baru ini saudaraku, saya di WA orang, Pak, nama saya ini. Bapak bisa nggak? Ya khotbah. Saya di pensiunan Pak. Kami akan mengadakan reuni pensiunan semua Pak, anggota Telkom yang sudah ini, Jakarta Bekasi Pak. Bapak yang khotbah. Tahu dari mana Bapak? Tahu Pak, waktu Bapak main badminton, orang bilang itu Pak pendeta. Saudaraku, dari badminton orang kenal pendeta. Saudaraku, sebetulnya biasa saya kalau pergi, saudaraku jalan kaki pakai celana pendek, saya beli gorengan, nenteng plastik, saudaraku. Itu bukan pendeta, Timotius itu saudara. Ya. Pendeta kalau sudah berdiri di depan mimbar. Tapi saudaraku, dari manapun Tuhan bisa bekerja. Kenapa saudaraku? Kuasa Tuhan nggak pernah kurang. Jangan batasi diri kita. Jangan batasi dengan pikiran saudara. Jangan bilang, oh anak Yusuf, anak tukang kayu. Jangan saudaraku, karena Tuhan mau bekerja di situ. Jangan sampai Tuhan berkata, Tuhan tidak mengadakan mujizat sedikit pun. Karena apa? Karena dibatasi. Yang membatasi adalah pikiran orang-orang Nazaret. Saudara, ini orang-orang Nazaret kejam sekali tuh saudara. Dia sampai mau membunuh Yesus, dilemparkan ke jurang. Karena enak. Padahal apa saudaraku? Di situ dikatakan bahwa semua perkataannya itu benar. Benar kok semua yang disampaikan. Ya. Dia berkata bahwa aku ya akan mengadakan pembebasan bagi tawanan. Apa yang ditawan? Pak, saya bukan tawanan, Pak, saya bukan hukuman. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Kristus, tetapi apa? Jiwa kita diikat oleh iblis. Benar nggak? Sampai memuji Tuhan aja kadang nggak bisa. Padahal pujian penyembahan itu di dalam kekristenan atau di dalam umat Tuhan masuk dalam urutan pertama karena dia seperti menghunus pedang. Amin. Saudara, ya kalau hamba Tuhan, saudaraku, itu biasa masalahnya numpuk, saudaraku. Kalau saya sampai hari ini ada, saudaraku, itu mujizat, saudaraku. Ya. Tapi nggak selamanya hidup saya, saudaraku, itu penuh dengan mujizat. Kadang ada perjuangan. Tadi saya cerita, saudaraku, bahwa saya pernah dikirim musik. Ya. Saya pernah dikirim GL Pro pertama kali keluar, saudara kasih. Saya nggak kenal orangnya, tapi saya tolak. Saya merasa saya belum kerja buat Tuhan, baru masuk sekolah kita tingkat 1, saya tolak. Sampai hari ini nggak pernah ada lagi yang ngirim. Karena pernah nolak. Pikir nggak perlu, saudara. Nah, saudara yang beli sendiri, saudaraku. Nah, saudara, waktu saya berkumpul juga mau pelayanan, saudaraku, di Harapan Indah di rumah, saudara. Saya ingat, saudara, waktu saya beli keyboard ini, saudaraku, itu saya ikut arisan. Karena Tuhan nggak kasih mujizat. Saya ikut arisan, saudaraku, irisan keluarga. Jadi keluarga itu ada arisan walaupun jauh-jauh, nggak banyak-banyak, setiap bulan 200.000. Nah, ketika kita dapat kira-kira lebih 6 juta, saya ambil, waktu itu harganya 12 juta, saudaraku. Itu termasuk arisan. Nah, itu mujizat Tuhan nggak? Sebetulnya bukan mujizat Tuhan. Seperti tadi, Tuhan ngajar saya untuk dewasa. Katakan dewasa. Dewasa itu nggak terus mujizat. Lo kok nggak doa, ya puasa kok nggak dapat mujizat, Tuhan? Kamu sudah dewasa. Sekarang kamu yang harus berkarya. Amin. Ya. Mau dapat mujizat tiap hari, saudaraku, lah saudara nggak berani nanti kalau saya kasih tahu rahasianya. Saudara mau dapat mujizat kesembuhan terus, ya saudara sakit yang parah-parah, nggak ada obatnya, ya saudara, ya dokter angkat tangan, mau kayak gitu. Ya. Saudara terobosan keuangan tiap hari, Tuhan, loh kok tiap hari? Ya, kalau tiap hari saudara yang dikasih oleh Tuhan Kristus, ya orang-orang Kristen jadi pemalas semua, nggak bekerja. Yang namanya orang sudah dewasa bekerja dulu baru Tuhan beserta, pergi dulu baru Tuhan menyertai. Amin. Emmanuel, Allah beserta kita. Tapi Tuhan katakan pergilah, aku menyertai kamu. Enggak duduk-duduk saja.
Enggak. Ya, burung sudah. Burung di udara kan Tuhan sudah suka kasih ya, semut, cicak, burung ya kan. Lihatlah burung di udara. Tidak mencangkul, tidak menanam, tidak menabur, kok makan. Tapi burung nggak punya rumah tingkat, saudara kasih. Burung nggak punya mobil, burung nggak punya hanya cukup makan. Just enough. Tapi ketika saudara berani membayar harganya, saudara jadi punya. Itu bonusnya. Karena saudara mencari dan terus mencari. Amin. Mencari dan terus mencari. Jadi bukan kita duduk-duduk dikasih, saudaraku. Kalau kayak gitu loh hamba Tuhan, saudaraku. Wah, itu yang paling hebat. Kenapa, saudaraku? Karena hamba Tuhan kan orang lain nggak puasa, dia puasa, ya kan? Ya kan, hari Sabtu puasa, ya kan, hari Kamis puasa, ya kan. Orang lain tidur, hamba Tuhan jam 12 doa, ya kan. Mujizat pasti lebih terjadi. Tapi kadang kala, saudaraku, saya ketika ini saya pengalaman sendiri. Kok sepertinya berat sekali Tuhan jalanku. Ya kan? Tuhan berkata apa? Kamu buat menanggungnya, nak. Tuhan perkuat pundak kita, saudara, bahu kita untuk memikul semua beban masalah yang kita hadapi. Ya, kalau dulu masalahnya diambil sama Tuhan, ya. Tapi kalau sekarang kamu diberi kekuatan untuk memikulnya. Amin. Jadi itu dewasa, saudaraku. Tapi kalau kita nggak dewasa, saudaraku, dikit-dikit kita, aduh, Tuhan nggak baik, Tuhan nggak tolong saya, ya. Saudara, saya biasa, saudara kasih sekarang dengan model kayak pencobaan, ya kan, terpaan hidup itu jadi biasa. Akhirnya saya memandang itu biasa aja. Amin. Nggak ada sesuatu yang perlu saya takutin. Kenapa, saudaraku? Karena Tuhan lebih besar daripada itu. Amin. Ya, kuasanya tidak pernah terbatas. Ya, jangan sampai Tuhan itu meninggalkan kita karena kita pikiran dan perkataan kita enggak sesuai. Saudara kasih. Kita harus belajar, saudaraku. Ada orang berkata apa? Medan pertempuran dalam hidup kita ada di pikiran kita. Saudaraku, hati kita sudah baik banget. Pikiran kita nggak bisa. Kita mesti bergumul. Cara menaklukkannya gimana? Saudara kasih. Nggak lain, nggak bukan, saudara, baca firman. Amin. Baca firman setiap hari. Nggak tahu, Pak, ya kan? Baca aja, betul kan? Nggak tahu, baca aja, sudah kasih. Nggak peduli tahu atau tidak. Kan kita tidak disuruh supaya kita tahu semuanya, tapi kita disuruh apa? Percaya. Kita malam-malam tidur, saudaraku, tidak disuruh pikirkanlah semua itu. Kebutuhanmu besok, anakmu mau begini, cucumu mau begini, enggak. Kita disuruh percaya. Ya, oh Tuhan, betul baik, tapi aku percaya. Sekarang aku mau tidur, saudaraku. Nggak sampai 5 menit, itu tarikan sudah gigi 3. Kok enak banget ya, saudara? Bisa tidur itu anugerah. Amin. Ya, saudara, saya kadang-kadang suka pikir, saudaraku, ya, kenapa Tuhan izinkan ini terjadi, kenapa itu terjadi, saudaraku. Terus teman saya bilang gini, kamu ngerti nggak? Ya, ngerti pastinya. Ngerti apa? Itu, saudaraku, pasukan Salomo, pilihan pasukannya, saudara, itu keluar dari padang gurun. Kalau kamu menjadi panglima yang kuat, kamu harus dididik di padang gurun. Siapa yang dididik di padang gurun? Elia, Musa, bahkan Yesus. Semua di padang gurun dulu. Nggak ujuk-ujuk, nggak tiba-tiba jadi hebat dan terkenal. Ya, kadang kita nggak mau prosesnya Tuhan. Maka saudara ini dikasih tulis, kita kembali ke Matius tadi, sudah pasal 13. Sorry. Markus pasal yang ke-6 ya. Markus ya pasal yang ke-6. Kita melihat, saudaraku, yang dikasih oleh Tuhan Kristus. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Saudara, kenapa? Saudara, kalau saudara misalnya ada kumpulan, kenal ya? Ya. Kalau saudara punya kumpulan, saudaraku ya, di suatu pertemuan doa yang saudara nggak kenal, lebih gampang masuk ke hadirat Tuhan atau tidak? Lebih gampang, saudara kasih. Tapi begitu kita kenal, bahkan kita tahu, susah, saudaraku. Karena apa? Di pikiran ini berkecamuk. Benar nggak? Ya. Saudara,
ingin tahu itu bagus. Tapi saudara begitu tahu kadang saudara rugi. Benar nggak? Ya. Benar nggak? Dipercayakan Tuhan itu bagus, tapi tanggung jawabnya lebih besar. Ya. Jadi Pak Tim punya penghiburan tuh, ya kan? Kalau dipercayakan Tuhan dikit ya, Tuhan kasih ingat. Tapi tanggung jawabmu jadi dikit. Oh ya Tuhan ya. Kalau banyak tanggung jawabmu jadi banyak. Semua yang diberikan Tuhan, baik itu karunia, talenta, skill, siapa yang diberi banyak dituntut banyak. Siapa yang diampuni banyak, mengasihi Tuhan lebih banyak. Ya, makanya saudaraku, Maria Magdalena ya pecahkan buli-buli yang satu buli-buli itu 300 dinar, kerja setahun saudaraku, pecah hari itu. Murid-murid gusar semua, wah pemborosan, nggak ngerti. Ya, saya belajar saudaraku dari Pak Eka Dharma Putra, itu dulu pendeta GKI saudaraku. Itu idola saya, saudara. Pak Eka ini, saudaraku, saya punya bukunya setumpuk, saudara. Kalau bukunya dia saya beli. Orang kalau ngefans kan beli, saudara. Beberapa udah kebanjiran, saudara. Nah, saudaraku, dia ngajar begini, saudara. Kenapa Maria disebut Magdala? Maria Magdalena. Magdala itu, saudaraku, itu sama reputasinya seperti Nazaret, nggak ada bagus-bagusnya. Jadi ketika disebut Maria Magdalena, itu sebetulnya orang lagi menghina dia. Bukan lagi namanya, saudaraku, tapi saudara tahu ketika Maria bertobat membayar harganya, Rasul-Rasul belum pernah melihat Yesus bangkit, dia lihat duluan. Amin? Dia lihat duluan, dia dapat kehormatan duluan, bukan Rasul utama Petrus, Yohanes, Yakobus, tetapi Maria Magdalena. Maria Magdala, Maria yang dari kota yang saudaraku, maka kata disitulah pelacurnya, di judinya, di situ premannya, saudaraku, Magdala itu. Tapi dia dikasih kepercayaan. Kenapa saudaraku? Karena dia tahu memberi diri untuk Tuhan. Tidak peduli latar belakang kita siapa dan bagaimana, tetapi ketika kita sudah berjumpa dengan Yesus, berikan hidupmu sepenuhnya pada Tuhan. Maka Tuhan bisa pakai engkau dan maka dipercayakan banyak hal. Saudara yang dikasih Tuhan Kristus, saya bergumul saudaraku untuk Ibu Dona, saudaraku, karena sampai sekarang belum bisa bebas dan lepas berjalan, apalagi naik tangga. Kadang-kala, saudaraku, saya suka bilang gini, nggak usah ikut ke ruko minggu doa di rumah. Tapi dia bilang apa? Saya mau temenin, kenapa? Ya, karena kita nggak banyak. Dia naik, saudaraku, itu ngelendot begini, saudara. Dan saya bergumul, saudaraku, saya bilang gitu, Tuhan bagaimana? Saya punya kerinduan untuk jalan, saudaraku. Saya jadi penginjil. Tapi akhirnya Tuhan seperti nggak izinkan, saya harus di tempat, saudara kasih ya. Dan pergumulan saya ini, saudaraku, saya berdoa sama Tuhan. Tuhan bilang apa? Ya, saya tidak akan kurang untuk memakai kamu. Suatu ketika teman saya, saudaraku, di Kelapa Nunggal itu di Cilengsi dekat Bogor, saudaraku. Dia berjumpa dengan orang-orang, saudaraku, yang kumuh-kumuh, saudaraku, di tempat kumuh-kumuh, saudaraku. Dan dibilang gini, Pak Tim harus datang. Kenapa? Di sini jiwa-jiwa menanti, Pak. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus ya, ini orang, saudaraku, yang suka kasih ini, saudaraku. Saya beli perjamuan kudus, saudaraku. Ya, dia hamba Tuhan, dia cuma jual beli seperti itu, saudaraku, untuk menopang hidupnya. Terus saya lihat dia mulai beli hebel, saudaraku. Dia bangun tempat itu. Ini tanah siapa, saudaraku? Pak, ini tanah pemerintah, tapi boleh dikasih untuk ibadah sementara. Nah, kalau ibadah sementara kok pakai hebel? Ya karena Tuhan kasihnya hebel, Pak, bukan batako. Hebel kan lebih bagus ya. Orang kalau rumahnya hebel nggak akan dapat bansos. 1.000 ya. Itu hebel itu atarannya udah menengah ke atas ya. Jadi bukan batako. Dan di situ sudah jiwa-jiwa berkumpul. Itu pinggir kolam sudah kasih. Tapi mereka berseru, mereka memuji Tuhan, mereka bersuka cita. Amin, saudara kasih. Amin. Artinya apa? Dia jadi berkat di situ. Dan pendeta-pendeta besar, saudaraku, kalau mau melayani sungguh-sungguh, turun ke sana. Amin. Ya, kalau mau cari sensasi, ya main di YouTube, saudara kasih. Terkenal. Bahkan ada pendeta yang sangat terkenal sekarang masuk, yang ranahnya dia nggak masuk. Kenapa? Hanya cari sensasi, saudara kasih. Ya kan? Masuk semua, saudaraku. Nyakitin banyak orang akhirnya, saudara kasih. Karena apa? Gaya hidup seorang hamba Tuhan itu nggak bisa hedon, nggak bisa. Dia harus membuang dirinya. Saya juga, saudaraku, pengen seperti itu.
Tapi Tuhan gak izinkan, saudara. Ya kan? Bu Dona nonton TV, ada laki-laki saudaraku, dia selingkuh, gak keren mobil, wah Pak begitu diberkati malah selingkuh itu, katanya gitu-gitu. Bu Dona kan, ya kan, cerita. Berarti kamu harus bersyukur punya suami kayak saya. Kasih karunia Tuhan, ya kan? Kenapa saudara? Kasih karunia Tuhan. Apa yang bisa diandalkan kasih karunia Tuhan? Benar nggak? Kita cuma bisa, Tuhan kau baik, Tuhan kau ajaib. Ya. Maka saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Kristus, mari kita, pikiran kita harus tertuju kepada Tuhan, kepada firman-Nya. Ya. Yang kedua, perkataan kita, perkatakan kebenaran. Ya. Firman-Mu ya dan amin Tuhan. Itu yang berdiri itu, ya. Misalnya ya suatu ketika yang berdiri misalnya Ko Asen nggak pernah bawa firman. Kalau tiba-tiba Ko Asen diurapi Tuhan terus bawa firman gimana? Saudara, saya yakin saudara nggak semua percaya. Ya kan? Pasti lagi tumben-tumben tuh, bener kagak itu? Ya kan? Atau salah minum obat? Ya kan? Saudara, pasti banyak pertanyaan gitu. Tapi bisa terjadi nggak? Bisa. Karena bagi Allah tidak ada yang tidak bisa. Ya kan? Yang berdiri di sana, Daniel biasa main musik. Tiba-tiba, saya pernah saudaraku, orang yang pemain musiknya ini saudaraku, yang akhirnya khotbah, saudaraku. Karena kan ibadah kita semua ibadah oleh roh kan, nggak harus liturgi terus kan. Ya, tiba-tiba saya sampaikan firman Tuhan setengah jam dia bicara. Tapi perkataannya mengena, kita semua nangis. Dan kenapa saudara? Karena roh Tuhan bekerja. Ya. Jadi tidak boleh dibatasi. Kenapa saudara? Karena kuasa Tuhan ada di hati orang yang merindukan Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, masih banyak saudaraku. Tapi itu banyak nanti ceritanya. Ya saudara nggak pulang. Ya, tapi mari beri hati dan pikiran. Pikiran ini saudara taklukkan, baca firman. Ya, saya tidak punya guru, saudaraku, di Jakarta. Saya nggak punya saudara, saudaraku. Tapi saya bisa hidup, saudaraku, karena saya hari-hari saya baca kitab Amsal. Cara menyembah Tuhan kita bisa baca kitab Mazmur. Cara bersikap kitab Amsal, saudara kasih. Ya. Jadi saudaraku, Amsal adalah hikmahnya Tuhan. Mazmur adalah mendekatkan diri kita dengan Tuhan. Maka pujian penyembahan saudaraku mengalahkan segala. Saudara galau kecewa apapun, angkat pujian. Saudaraku, sembah Dia. Ya. Amin, saudaraku. Jangan batasi apapun, karena kuasa Tuhan tidak terbatas. Saya nggak tahu, terserah saudara mau dikasih judul apa khotbah saya hari ini. Yang penting saudara jangan batasi kuasa Tuhan. Kenapa? Karena membatasi kuasa Tuhan merugikan diri sendiri. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Bro Daniel, saya ada lagu, mungkin saudara lagu itu judulnya Masih Ada Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Mungkin ada yang tahu? Bro Leo mungkin tahu? Ya, aku masih punya Tuhan ya. Rupanya nggak sangka kan saudara, kok Yosef yang tahu lagu itu? Nah saudara, jangan dibatasi, saudara. Tahu nih lagunya. Aku pakai ya. Aku masih punya Tuhan, punya
bisa melakukan apapun. Itu bagus buat kita. Kenapa saudaraku? Karena ketika kita tidak bisa melakukan apa-apa, bahkan mungkin kita tidak punya apapun yang dapat kita andalkan, yang dapat kita harapkan, engkau harus ingat satu hal. Katakan, aku masih punya Engkau ya Tuhan. Aku masih punya Engkau Tuhan sebagai andalan dan pengharapan. Kira maka siapa? Katakan saudaraku, apapun yang terjadi, dunia boleh berguncang, terpaan, cobaan, tantangan boleh datang, tapi satu hal simpan di hati dengan imanmu. Katakan, aku masih punya Tuhan. Aku akan tetap beriman karena Engkau pasti buat mujizat. Tuhan, bagi kami Tuhan Kaulah segalanya. Karena bagi kami Tuhan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Sesuatu bisa terjadi, sesuatu akan terjadi atas izin Tuhan. Biar hanya Tuhan Yesus menjamah setiap hati kami. Engkau melawat setiap pikiran kami, Engkau melawat setiap perkataan kami Tuhan. Kami berkata, aku tetap beriman, aku masih punya Tuhan. Di dalamnya Tuhan kami percaya. Kami perintahkan jiwa kami, pikiran kami, Engkau masih punya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu tidak tahu Tuhan apa di pergumulan kami masing-masing, tapi kami yakin dan percaya bahwa Engkau sanggup untuk menolong mereka. Engkau beserta dengan mereka semua. Engkau menolong mereka indah dan tepat pada waktu. Terpuji nama-Mu Tuhan. Hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan telah menyampaikan firman Tuhan. Tapi firman-Mu bukan biasa-biasa Tuhan. Firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu hidup dan berkuasa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hamba-Mu berdoa buat PD Immanuel dan seluruh pengurus serta anggota jemaat. Engkau Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menolong segala pergumulan, segala Tuhan kerinduan. Engkau beserta. Dan Engkau Tuhan Yesus yang membuat mereka tetap kuat, maju, dan hidup di dalam kebenaran-Mu, menjadi berkat di mana mereka berada. Terpuji nama-Mu Tuhan. Berkati semua yang ambil bagian pelayanan malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita bersyukur dan telah berdoa. Yang percaya katakan amin. Tuhan, kita berikan persembahan yang kedua. Terima kasih Tuhan buat firman yang boleh terbaik Tuhan, dan memberkati setiap kami semua. Dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami
Terima kasih Bapa di sorga. Kami bersyukur buat semua kemenangan Tuhan bagi kami. Kami sudah ditaburi dengan firman Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan lewat firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu, Pendeta Pak Timotius. Tuhan memberkati hamba-Mu ini. Tuhan memberkati pelayanannya. Tuhan memberkati apa yang dikerjakannya Tuhan buat berhasil. Segala mujizat Tuhan terjadi. Pakai Tuhan luar biasa hamba-Mu ini. Kemanapun melangkah melayani Tuhan. Lebih dahsyat lagi Tuhan. Pembukaan rahasia kebenaran firman Tuhan. Berikan hikmat Tuhan. Berikan pewahyuan bagi beliau dalam menyampaikan isi hati Tuhan. Sehingga semua Tuhan Yesus yang mendengar kebenaran firman Tuhan boleh disampaikannya Tuhan dengan baik dan benar. Dan setiap telinga yang mendengarkannya Tuhan bertobat dalam nama Yesus. Berkati Ibu Donna, berkati anak-anaknya, dan berkati semua Tuhan Yesus dalam keluarganya. Berkati Tuhan luar biasa. Demikian Tuhan kami berdoa bagi pelayanan hamba-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan yang memberi pertambah-tambahan jiwa, jiwa yang diselamatkan, jiwa yang dimenangkan Tuhan, jiwa yang haus dan rindu akan Engkau Tuhan, agar datang Tuhan ke tempat ini dengan cara Tuhan yang luar biasa dan ajaib. Oh Tuhan Yesus, ini doa kami Tuhan Yesus, agar tempat ini dipenuhi dengan kemuliaan Allah. Tempat ini Tuhan Yesus dipakai Tuhan luar biasa dan dahsyat. Pakai hamba-Mu ini Tuhan Yesus lebih lagi dan lebih lagi Bapak. Demikian kami Tuhan Yesus jemaat PD Immanuel di tempat ini. Seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada, pengurus-pengurus yang ada. Tuhan memberi kekuatan, Tuhan memberi hikmat, Tuhan memberi ide-ide yang baru Tuhan Yesus bagi kami. Supaya Tuhan Yesus kami seluruh jemaatnya pun Tuhan boleh bersatu, bergandengan tangan di dalam menjalankan yaitu tugas-tugas yang ada, serta Tuhan Yesus membawa pelayanan ini Tuhan pada jalan-jalan kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati setiap apa yang sudah kami lakukan buat berhasil Tuhan Yesus, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan ditinggikan. Terima kasih Bapa di surga. Kami menyerahkan Tuhan Yesus setiap pelayan-pelayan Tuhan yang ada di tempat ini. Tuhan memberkati beliau apapun yang dikerjakan Tuhan Yesus. Tuhan yang berserta dan campur tangan. Apapun yang kami kerjakan Tuhan Yesus, bahkan sekecil apapun Tuhan yang menilai segalanya. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Kami menyerahkan Tuhan, yaitu kota kami ini Tuhan Bekasi ke dalam tangan-Mu. Tuhan turut campur tangan di kota kami ini. Tuhan bekerja, Tuhan luar biasa Engkau Tuhan bagi kami. Kami menyerahkan Tuhan kota kami ini ke dalam tangan Tuhan. Supaya Tuhan di kota kami ini terjadi lawatan Tuhan. Supaya di kota kami ini Tuhan Yesus terjadi, yaitu nama Tuhan dipermuliakan, ditinggikan. Semakin banyak Tuhan Yesus orang yang mengenal Engkau, semakin banyak Tuhan Yesus datang kepada Engkau, mempermuliakan Engkau, memuji Engkau Tuhan. Pakai seluruh hidup kami Tuhan yang ada di kota-kota, di kota kami ini Bekasi ini Tuhan Yesus. Pakai luar biasa hidup kami Tuhan Yesus untuk menjangkau jiwa-jiwa datang mengenal Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu Bapa, kami menyerahkan juga Tuhan Yesus, yaitu RT RW kami, menyerahkan Tuhan Yesus, yaitu di mana kami tinggal. Supaya Engkau jadikan kami Tuhan menjadi pendoa syafaat di daerah kami masing-masing, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Demikian Indonesia, Tuhan jamah, Tuhan lawan. Pemimpin yang ada di bangsa negara kami ini Tuhan, Tuhanlah yang beracara dan campur tangan agar pemimpin-pemimpin kami yang benar-benar Tuhan Yesus taat, takut akan Engkau, melakukan tugas-tugas mereka, tugas yang dipercayakan oleh Tuhan kepada mereka, sehingga Tuhan Yesus bangsa ini boleh dengan dipenuhi kemuliaan Allah. Selamatkanlah bangsa negara kami ini Bapa dari segala keterpurukan iman. Tolong kami Tuhan Yesus, bangsa ini Tuhan Yesus banyak huru hara, banyak Tuhan Yesus ketidakadilan, tetapi Tuhan datang di tengah-tengah bangsa negara kami ini untuk Allah yang adil, untuk membawa kami kepada yaitu kebenaran firman Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan seluruh anggota yang memakai
Tuhan Yesus yang menjabat Tuhan Yesus di bangsa negara kami ini. Taruhkan kepada hati mereka Tuhan Yesus, hati yang taat, hati yang sungguh-sungguh, hikmat yang dari Tuhan juga, pewahyuan yang dari Tuhan untuk melakukan tugasnya, untuk tidak ada tipu-tipu, untuk tidak ada Tuhan Yesus yaitu perselingkuhan di dalam apapun, perselingkuhan di dalam iman, perselingkuhan di dalam apapun itu Tuhan Yesus, supaya mereka bersih dari segala penipuan, dari segala dosa, dari segala kebobrokan iman. Untuk itu Bapa, kami menyerahkan bangsa negara kami ini ke dalam tangan-Mu. Demikian Tuhan Yesus. Oh haleluya, anak-anak kami, anak-anak muda yang dipakai Tuhan, yang menjadi Tuhan Yesus penerus bangsa negara kami ini. Tuhan, pakailah anak-anak muda kami, anak-anak kami terutama Tuhan, untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan di bangsa kami ini. Kemanapun anak-anak muda, anak-anak kami yang Tuhan kirim, Tuhan pakai mereka. Luar biasa jamahan-Mu Tuhan bagi setiap anak-anak kami, dan anak-anak kecil, dan anak-anak yang sekolah. Demikian juga Tuhan Yesus, kami berdoa bagi yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan lawat, Tuhan berikan kesembuhan, Tuhan menjamah mereka, serta Tuhan Yesus berikan kekuatan kepada mereka untuk memampukan melakukan apapun dalam tugasnya Tuhan, sehingga mereka tetap bersukacita dan berharap sepenuhnya kepada Tuhan, karena yaitu kesembuhan itu datangnya dari Tuhan. Untuk itu Bapa di surga, kami bawa Tuhan Yesus yaitu seluruh bangsa negara kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhanlah yang turut bekerja dan campur tangan di dalamnya. Berkati Tuhan yang sudah melayani hari ini, berkati dan pakai luar biasa lagi. Berkati Tuhan Yesus. Jamah Tuhan Yesus cukupkan segala keperluan dan kebutuhan. Untuk itu Bapa, saat ini kami sudah disampaikan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Kami serahkan hati kami Tuhan, kami serahkan pikiran kami ke dalam tangan Tuhan, supaya Tuhan apapun yang akan kami lakukan semua atas kehendak Tuhan, dan Tuhan yang menjamah kami. Jika kami menyimpang dari jalan firman Tuhan, ingatkan kami kembali supaya kami datang Tuhan Yesus dan bersyukur dengan keadaan apapun. Begitu Bapa, kami mengucap syukur saat ini atas ibadah yang sudah selesai kami lakukan. Terima kasih Tuhan, jadikanlah kami menjadi pelaku-pelaku firman. Dan Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat hari ini. Terpujilah Engkau ya Allah kami, Tuhan kami, Raja kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Tangan yang doa berkat. Mari sekali lagi kita datang kepada Tuhan. Arahkan hati dan pandangan kita dan terimalah berkat Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amen. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amen. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amen. Kasih karena Tuhan Yesus Kristus, kasih Bapa surgawi, membuat engkau naik dan tidak turun. Amen. Menjadi kepala dan bukan ekor. Amen. Diberkati keluar masukmu. Amen. Diberkati keluargamu. Amen. Diberkati usaha pekerjaanmu. Amen. Diberkati pelayananmu. Yes. Diberkati iman percayamu. Amen. Semakin hari semakin teguh. Yes. Sampai Maranatha dan parusia, Tuhan datang kedua kali menjemput kita semua. Dalam nama berkat Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur dan memohon berkat-Nya.